Pagi adik-adik, shalom, jumpa lagi bersama kakak dalam program Saat Teduh LKPA. Dan hari ini kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ayub, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Lalu sebelum kita membacanya, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Di pagi hari ini kami akan menjalankan segala aktivitas kami, namun kami juga mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Tuhan berkati kami lewat Roh Kudus Tuhan, secara khusus bagi adik-adik yang saat ini mendengarkan program Saat Teduh di pagi hari ini bersama dengan para orang tua. Kiranya adik-adik dan para orang tua juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ayub pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kakak akan bacakan, adik-adik juga bisa memperhatikan Alkitab adik-adik sekalian. Ayub pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudinginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, kalau satu masalah yang hadir di kehidupan kita, tentu itu adalah suatu hal yang wajar yang dialami oleh kita semua sebagai manusia. Tapi adik-adik, ketika masalah itu datang bertubi-tubi, masalah itu seakan-akan menjadi masalah yang sangat berat. Terkadang beberapa kita akan menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan kadang-kadang juga kita bisa saja marah kepada Tuhan. Dan pasti adik-adik pernah juga satu waktu mengalami hal seperti itu. Sering muncul pertanyaan di dalam hati adik-adik ataupun kakak. Kenapa ya hal ini bisa terjadi dalam hidup kita? Kenapa ya kok seakan-akan kita sudah menuruti firman Tuhan, tapi Tuhan tidak peduli lagi sama kita? Nah adik-adik, ada satu tokoh yang menjadi panutan yang ada di Alkitab yang bernama Ayub. Siapa Ayub? Ayub ini adalah orang yang taat sekali sama Tuhan. Tapi adik-adik, sekalipun Ayub begitu taatnya sama Tuhan, ternyata Ayub juga tetap mengalami masalah di dalam hidupnya. Hal itu tentu bukanlah hal yang mudah bagi Ayub itu sendiri. Ada rasa kecewa, ada rasa marah, lalu ada rasa sedih yang dirasakan oleh Ayub ketika ada masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidupnya. Rasa marah, sedih, dan kecewa itu diungkapkan Ayub dengan kalimat-kalimat kiasan. Dalam bacaan pagi ini dikatakan seperti itu, bahwa rotinya telah berubah menjadi keluh kesah, yang keluhannya seakan-akan tercurah seperti air. Adik-adik, dengan perkataan Ayub itu, Ayub seperti mau bilang ke kita semua, kalau ia seakan-akan tidak lagi memiliki pengharapan lagi. Sebab roti dan air yang dikatakan oleh Ayub dalam bacaan kita tadi menggambarkan kehidupan yang justru berubah menjadi
keluh kesahnya. Namun adik-adik, di sisi yang lain merupakan sebuah hal yang sangat-sangat indah. Ternyata dengan masalah yang datang bertubi-tubi, dengan pergumulan yang datang tidak henti-hentinya yang dirasakan oleh Ayub, ternyata Ayub nggak meninggalkan Tuhan. Ayub nggak tinggalkan Tuhan karena rasa kecewanya, tapi justru Ayub membawa masalahnya itu kepada Tuhan. Adik-adik, sikap Ayub yang membawa masalahnya kepada Tuhan, yang menceritakan pergumulannya kepada Tuhan itu menceritakan kepada kita bahwa sesungguhnya Ayub tetap menyertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulannya. Ayub tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan untuk dapat melewati segala permasalahan-permasalahan yang ada di hidup Ayub. Nah adik-adik, kisah Ayub ini mau menunjukkan bahwa bagaimanapun taatnya seseorang, bisa saja dia dapat mengalami masalah. Bagaimanapun taatnya seseorang kepada Tuhan, ia tetap dapat mempunyai pergumulan. Pasti ada rasa kecewa ketika kita mendapatkan permasalahan. Pasti ada rasa kecewa ketika kita menghadapi pergumulan. Tapi itu adalah sebuah hal yang wajar adik-adik. Sebagaimana Ayub bersikap, demikian pula lah kita adik-adik dan kakak diajak untuk tetap memiliki pikiran yang positif dan membangun keyakinan kepada Tuhan bahwa dengan kesadaran hanya pertolongan Tuhanlah yang membuat kita dapat hidup dan melewati segala permasalahan-permasalahan dan pergumulan-pergumulan kita. Karena itu adik-adik, tetaplah selalu berpikir positif dalam setiap masalah yang datang dan juga tetap setia kepada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Hanya Tuhan Yesuslah sebagai sumber pertolongan bagi kita. Tuhan berkati adik-adik. Amin. Adik-adik, kita menutup firman Tuhan ini, kita akan berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kami semua, secara khusus adik-adik, boleh diingatkan untuk kami tetap menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati adik-adik dan seluruh keluarga, adik kakak. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Terima kasih, ampuni setiap salah dan dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu program sate kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa esok hari dengan kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati. Amin.